teman-teman, kenalin aku Firda dari kelas 24I dengan NIM 153. Kali ini aku akan ngasih contoh nih tentang pemanfaatan IoT dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari yang udah pernah aku pakai. Ini dalam berbagai bidang ya, contohnya kayak e-commerce, transportasi, banyak deh pokoknya. Simak sampai habis ya. Oke, yang pertama di bidang e-commerce. Contohnya kayak platform Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Nah, aku yakin banget nih kalian pasti udah pernah gunain salah satu dari e-commerce inilah at least. Buat apa sih aplikasi atau platform ini? Nah, platform ini gunanya untuk memudahkan konsumen untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah, ya kan? Jadi, belanjanya jadi lebih efektif, lebih efisien, lebih praktis, lebih-lebih deh pokoknya. Terus, di platform ini, dia berbasis algoritma nih, yang bisa bantu kita buat nemuin barang yang sesuai dengan yang kita mau, kita butuhin, atau bahkan kita pengen banget. Nah, yang kedua, yakni dalam bidang transportasi. Contohnya kayak aplikasi ojek online. Ojol. Nah, di sini aku pakai contoh Gojek. Kalian pasti udah pernah pakai Gojek ya? Atau Grab? Atau InDrive? Ya, semacam itulah. Nah, aplikasi ini bisa melacak keberadaan pengemudi. Atau enggak, bisa juga buat nyocokin nih pengemudi mana yang paling dekat sama kita sebagai konsumen kan, supaya lebih cepat, lebih efisien, juga hemat waktu kan. Terus juga otomatis tuh biayanya keluar. Kalau dari rumah ke sekolah berapa, pasti langsung kehitung kan. Oke, lanjut untuk yang ketiga, yakni dalam bidang smart home. Di bidang smart home, aku ambil contoh kayak aplikasi remote control AC di smartphone. Kalian pernah gak sih kehilangan remote controlnya AC itu? Kan itu kecil banget ya. Jadi kayak kalau gak keselip, kebuang. Gak mungkin ya kebuang. Nah, gunanya aplikasi ini itu bisa bantuin kita buat ngatur suhu AC atau gak gitu, menghidupkan atau matiin AC, juga bisa ngatur kecepatan kipas loh, cuman dengan smartphone kita. Nah, ini aku pakai aplikasi remote AC universal ya. Kalau kalian belum pernah cobain deh. Yang keempat, itu dalam bidang perakiraan cuaca. Contohnya kayak ini nih, aku pakai aplikasi cuaca bawaan smartphoneku. Aplikasi ini itu bisa ngasih kita informasi tentang cuaca yang lebih akurat dan spesifik nih, sesuai sama kita ada di mana. Terus juga ini bisa dipakai buat bantuin kita dalam merencanakan kegiatan di luar ruangan. Atau enggak gitu, juga bisa buat mitigasi bencana alam. Keren kan? Kenapa kayak gitu? Karena dia ada perakiraan curah hujan. Jadi kayak sekarang itu suhunya berapa, terus nanti hujannya kira-kira jam berapa ya. Jadi kalian bisa hati-hati nih. Kalau misalnya mau hujan nanti sore, berangkatnya berarti siang aja biar gak kena hujan, biar nyampenya lebih cepat dan tidak terjebak hujan deh. Lalu selanjutnya yakni di bidang media dan hiburan. Wah, ini kalau Gen Z atau enggak Gen Alpha nih pasti udah sangat familiar dengan platform ini. Aku pakai contoh Netflix, Instagram, dan YouTube. Nah, kalau yang di foto itu aku pakai Netflix. Itu banyak drakor-drakor lucu loh. Nah, di platform ini kita bisa manfaatin untuk bersosialisasi dengan banyak orang dengan jangkauan yang luas, dan itu berbasis algoritma loh. Kayak kita lagi nyari apa nih, nanti yang kita cari itu bakal keluar. Atau nggak gitu, FYP kita isinya sesuai dengan mood kita kan.
kayak wow kok bisa. Nah itu ternyata pakai IoT dan big data guys. Terus juga di platform Netflix ini kalian bisa streaming film atau acara TV dari berbagai negara. Nah yang terakhir aku ambil bidang smartwatch. Contohnya Apple Watch, Shark Fit, dan banyak smartwatch lainnya lah. Nah, di smartwatch ini kita bisa mantau kesehatan kita secara real time loh guys. Kayak detak jantung, kadar oksigen dalam darah, terus juga kualitas tidur kita kayak gimana. Selain itu, juga bisa ngelacak berapa sih jumlah langkah dalam satu hari, berapa sih jumlah kalori yang telah terbakar pas aku olahraga nih. Terus juga bisa ngelacak durasi latihan ketika kamu sedang exercise. Keren banget kan? Kamu udah pernah nyoba belum? Ini juga bisa ningkatin kesehatan dan juga produktivitas kita loh. Contohnya, kalau misalnya kita mau nih ngeset goals, satu hari berapa langkah, satu hari berapa ribu langkah. Nah, dengan kita tahu berapa jumlah langkah yang telah kita lakukan, nanti wah ini masih kurang, jadi aku harus nambah jalan lagi biar sesuai dengan targetku. Seperti itu. Keren banget kan? Kalian tertarik coba gak? Nah, itu dia contoh pemanfaatan IoT dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget kan ternyata, dan ini juga masih sebagian kecil loh. Segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika aku ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Goodbye.